5 tanda atau gejala bahwa kucing lagi tidak baik-baik aja ataupun sedang sakit guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dodi Channel, kita ditemani sama Neneng guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke, langsung aja yang pertama, kucingnya murung guys ya. Kalau misalkan kucing ini tiba-tiba murung gitu ya, itu pasti ada sebabnya guys. Nah, itu adalah salah satu gejala awal biasanya kucing kalau dia merasakan ada yang tidak nyaman atau ada masalah di tubuhnya atau di kesehatannya guys ya. Harus dilihat guys ya, ini murungnya kenapa, harus dilihat dulu, dipantau dulu dia murung kenapa, dicek juga gitu guys ya. Terus yang kedua, kucing yang tiba-tiba nggak mau makan. Nah, kucing juga kalau misalkan ada sesuatu yang nggak nyaman di tubuhnya begitu ya, biasanya kucingnya nggak mau makan. Nah, yang nggak nyaman ini bisa berupa fisiknya ataupun mentalnya atau stres seperti itu guys ya. Jadi kita harus pantau juga gitu ya, karena kalau ada sesuatu yang nggak nyaman di tubuhnya, kucing ini biasanya langsung nggak mau makan. Misalkan dia merasa mual atau merasa demam atau kucing sakit perut gitu ya, atau ada bagian tubuh yang sakit dan nggak nyaman dan lain sebagainya begitu ya, biasanya kucing langsung nggak mau makan atau nggak nafsu makan. Karena apapun yang terjadi di kucing ini biasanya dia mempengaruhi nafsu makannya guys ya, atau mungkin juga alasannya karena nggak cocok dengan makanannya atau bosan dengan makanannya, bisa juga guys ya. Dan harus diatasi, karena kalau misalkan kucing ini nggak makan itu bahaya ya, yang tadinya baik-baik aja jadi drop, jadi sakit begitu guys ya. Dan yang paling menakutkan adalah virus guys ya, takutnya kucingnya terinfeksi virus. Makanya kita harus menjaga imun tubuh kucing guys ya, jangan sampai kucing ini imun tubuhnya lemah. Kalau imunnya lagi lemah bisa aja dia nanti kalah dengan si virus itu guys ya. Jadi pastikan imun tubuh kucing ini kuat ya. Nah, kalau saya pribadi untuk menjaga kesehatan kucing-kucing saya masih mengandalkan Maxpaw Super Serum ini guys ya. Ini adalah serum yang berisikan multivitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing, udah komplit banget guys ya. Cara pemberiannya gampang guys ya, bisa dipencetkan langsung ke mulut kucingnya, bisa juga dicampurkan dengan makanan guys ya. Kita langsung kasih ke sini guys. Bismillah. Nah, gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja, karena Maxpaw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan kaset Maxpaw Super Serum ini juga udah komplit banget guys ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kucing, meningkatkan imun, meningkatkan nafsu makan, menambah energi, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, menambah volumasi bagi kucing yang menyusui, dan juga untuk kucing-kucing yang masa recovery habis sakit, habis operasi, habis steril dan melahirkan, bagus untuk masa pemulihannya gitu guys ya. Dan masih banyak lagi kaset Maxpaw Super Serum lainnya guys ya. Maxpaw Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung aja check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, langsung kita ke pembahasan berikutnya, ke poin berikutnya ya. Terus yang berikutnya tentu aja kucing yang muntah guys ya. Nah, kucing muntah ini juga pasti ada penyebabnya guys ya. Biasanya ini adalah gejala-gejala dari penyakit-penyakit seperti virus dan lain sebagainya, ataupun cacing gitu ya. Atau mungkin kucing ini merasa ada sesuatu yang mengganjal seperti hairball gitu ya, kayak enek gitu, mengeluarkan bulu atau gumpalan bulu gitu ya. Nah, itu muntah hairball, itu biasanya membuat kucingnya muntah-muntah juga. Tapi muntah hairball ini justru istilahnya bagus gitu ya, daripada dia nggak muntah gitu ya. Nah, yang kita takutin adalah kucing ini muntah karena ada paparan virus, ataupun kucing ini mengalami masalah di pencernaannya. Jadi harus dicari tahu ya, kalau kucing yang muntah-muntah jangan dicuekin, tapi nggak perlu langsung panik gimana-gimana juga. Kalau sekedar muntah hairball apalagi nggak perlu terlalu panik gitu ya. Tapi kucing yang muntah-muntah ini harus kita cari tahu penyebab muntahnya apa ya, karena memang kucing ini kan makhluk yang gampang banget muntah. Jadi penyakit apapun biasanya cenderung akan ada muntahnya gitu guys ya. Jadi penyakit yang tidak ada hubungannya dengan pencernaan pun biasanya juga bisa menyebabkan kucing ini muntah-muntah ataupun muntah sesekali muntah gitu guys ya. Nah, lanjut yang keempat adalah kucing yang mencret guys ya, atau pupnya berubah jadi lebih cair atau lebih lembek gitu guys ya, kucing diare gitu ya. Nah, itu pasti ada masalah guys ya. Nggak mungkin kucing ini tiba-tiba kucing ini mencret begitu aja tanpa ada sebab musabab, itu nggak mungkin guys ya. Biasanya ya disebabkan oleh virus, cacing, keracunan makanan, ada infeksi bakteri, salah minum, atau kita tidak memberikan makanan yang terjamin tingkat higienisnya begitu ya. Misalkan kucingnya terkena bakteri E. coli gitu ya, nah itu biasanya langsung bikin kucing ini mencret atau diare guys ya, itu langsung sakit perut gitu ya. Manusia juga gitu kan, kalau keracunan bakteri E. coli dan lain sebagainya ini gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau misalkan kena virus. Nah, kalau virus kan yang biasanya menyebabkan kucing ini diare adalah virus Panleukopenia guys ya, jadi harus waspada. Kalau misalkan kucingnya udah mencret terus, bolak-balik pup mencret sampai cair gitu ya, terus aroma mencretannya agak nyengat banget, agak amis, agak pahit gitu ya, beda dengan biasanya gitu ya. Nah, waspada virus Panleukopenia guys ya. Terus yang kelima ada perubahan di suhu tubuh. Misalkan kucingnya jadi panas banget suhu tubuhnya seperti demam, ataupun drop banget jadi dingin banget kayak hipotermia begitu guys ya. Nah, cara ngeceknya secara manual sih, kita bisa raba di telinganya. Kalau suhunya kira-kira kayak nggak normal panasnya, mungkin dia demam gitu guys ya. Kalau misalkan dingin banget sampai badannya dingin, kakinya dingin, nah mungkin dia hipotermia. Pasti ada penyebabnya gitu guys ya, kedinginan gitu guys ya. Nah, itu juga ada penyebabnya. Kalau kedinginan mungkin karena suhu ataupun karena dia kena virus
virus atau apa gitu ya, karena virus ini bisa menyebabkan suhu tubuh kucing ini demam atau tinggi, bisa juga menyebabkan suatu waktu turun ngedrop drastis gitu guys ya. Jadi biasanya pasti ada penyebabnya, terlebih demam, karena demam kan memang reaksi tubuh terhadap penyakit gitu guys ya. Kalau misalkan tubuh kucing ini lagi melawan penyakit atau menahan suatu penyakit seperti virus atau bakteri atau serangan penyakit apapun itu, biasanya reaksi tubuh secara alaminya akan menaikkan suhunya, kan demam jadinya kan. Jadi demam bukan penyakitnya, melainkan adalah reaksi tubuh merespons si penyakit gitu guys ya. Jadi intinya kalau misalkan kucing ini udah demam gitu guys ya, jangan dicuekin ya, pasti ada penyebabnya, harus disembuhkan guys ya. Intinya harus disembuhkan ya penyebabnya. Nanti juga demamnya biasanya turun dengan sendirinya. Kita bisa bantu dengan menurunkan suhu demamnya sih, tapi tetap kita harus mengobati si penyebab demamnya guys ya, karena demam ini kan adalah efek dari si penyakitnya gitu ya. Nah terus tambahannya lagi, kalau misalkan kucing ini juga susah pipis atau mampet pipisnya guys ya, itu udah pasti ada masalah dengan kantung kemih atau saluran kemihnya gitu guys ya. Biasanya penyakitnya flu ya, seperti yang kalian tahu ya, saya sering banget lah bahas flu ini, silahkan disimak aja video saya soal flu atau pengobatan flu begitu ya. Nah flu ini juga harus diwaspadai karena penyakit ini sangat mematikan. Jadi kalau misalkan kucing ini udah ada gejala bolak-balik ke bak pasir, ngeden lama begitu ya, tapi tidak keluar si pipisnya atau keluar sedikit aja begitu ya, nah itu waspada guys ya, takutnya dia kena flu atau ada infeksi kemih lah begitu guys ya. Jadi harus dicek lagi, kalau bisa ke dokter langsung ke dokter, harus dicari obat-obat yang bisa untuk memperlancar si pipisnya itu juga gitu ya. Oke, segitu dulu guys ya informasi dari saya soal tanda-tanda atau cara kita memprediksi kucing ini kondisi kesehatannya seperti apa, kucing ini baik-baik aja kah atau kucing ini sakit gitu guys ya. Nah selanjutnya nanti setelah kita bisa tahu nih penyebab hal itu terjadi, penyebab si tanda-tanda tadi itu muncul gitu ya, baru nih kita bisa menangani atau bisa kita mengobati gitu guys ya, atau sebaiknya langsung aja bawa ke dokter bagi yang bisa ke dokter gitu guys ya. Jadi itu tadi hanya tanda-tanda umum aja guys ya, mungkin juga sebagian besar dari kalian udah pada tahu lah ya gitu ya, hal-hal seperti itu, hal-hal yang basic lah begitu guys ya. Tapi basic juga kalau misalkan bagi yang nggak ngerti sama sekali, biasanya dicuekin gitu ya, dianggapnya ya nanti juga sembuh dengan sendirinya. Oke gitu guys ya, terima kasih udah nonton. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silakan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.